It's all covered in today's China Truths. Berdasarkan beberapa video online yang beredar di platform X, sejumlah besar kendaraan militer dan tank tiba-tiba muncul di jalanan distrik Dongcheng, Beijing, pada dini hari tanggal 17 Agustus. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di banyak jalan. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah latihan militer biasa untuk parade militer tanggal 3 September. Yang lain meyakini bahwa kejadian ini tidak berhubungan dengan latihan parade, melainkan sebuah sinyal politik tentang adanya perselisihan di dalam kepemimpinan Partai Komunis China, PKC. Pada tanggal 13 Agustus, para pejabat PKC mengumumkan bahwa pembatasan lalu lintas sementara akan diberlakukan di area lapangan Tiananmen dan jalan-jalan sekitarnya dari tanggal 15 hingga tanggal 17 Agustus dan lapangan Tiananmen akan ditutup dari 20 hingga tanggal 23 Agustus. Laporan menunjukkan bahwa pengamanan di sekitar lapangan Tiananmen diperketat secara signifikan mulai siang hari tanggal 15, dengan jalan-jalan di sekitar Jalan San ditutup. Laporan online mengenai sejumlah besar kendaraan militer dan tank yang muncul di jalanan distrik Dongcheng, Beijing, pada dini hari tanggal 17 Agustus memicu kekhawatiran luas. Sebagai tanggapan, beberapa warganet berpendapat bahwa banyaknya tank di jalanan Beijing tidak terkait dengan latihan parade. Pengguna X, Siwanjun, mengunggah, sejumlah besar tank memasuki area perkotaan Beijing, tetapi beberapa bus sengaja memblokir jalan, mencegah tank-tank tersebut maju. Niat permusuhan antara bus dan tank sangat jelas. Siwanjun lebih lanjut menyatakan, terlihat bahwa ketika pasukan bersenjata berat ini terhenti di jalan, tidak ada petugas yang keluar dari tank untuk memberikan komando dan koordinasi. Ini berarti tank-tank tersebut dalam keadaan siaga tempur. Oleh karena itu, tank-tank ini tidak berpartisipasi dalam latihan parade militer tanggal 3 September tetapi terlibat dalam operasi militer. Seorang warganet bernama Jer Wang juga menganalisis, pasukan dari luar tidak dapat memasuki Beijing tanpa persetujuan dari Komisi Militer Pusat. Biro Transportasi Kereta Api memiliki perwakilan militer, dan tidak mungkin mereka mengangkut pasukan tanpa izin dari Komisi Militer Pusat. Setelah pasukan transportasi kereta api memasuki Beijing, tank-tank tidak dapat dibongkar dari kereta kecuali jika halaman kargo menyediakan peralatan. Komando Garnison Beijing menjaga rute akses utama ke Beijing. Singkatnya, kemungkinan besar ini bukan pemberontak, melainkan Yang Yokia yang meningkatkan penempatan pasukan dan bersiap untuk langkah besar. Warganet lain berkomentar, hari ini, lalu lintas di distrik Xiaoyang dan Dongcheng, Beijing, sangat padat, terutama pada malam hari ketika Jalan Xiaoyang dan Jalan Xiaoyong Utara benar-benar terblokir. Sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja memasuki Beijing dari Tonga melalui Jalan Tol Jingtong. Ini adalah latihan parade militer. Tank-tank diparkir di sini dan polisi sedang mengawasi. Ini terkait dengan pemadaman internet yang meluas di Beijing. Pada awal Juli, sebuah video beredar online yang menunjukkan konvoi tank, yang sepenuhnya tertutup dan disamarkan, melaju di Jalan Chang'an, Beijing, pada larut malam. Kendaraan-kendaraan itu sepenuhnya ditutupi oleh terpal biru yang didukung oleh perancah logam, dengan hanya beberapa jendela kecil di bagian depan dan belakang. Bahkan roda-roda pun tertutup seluruhnya. Selama latihan pertama parade militer Akbar PKC pada tanggal 9 Agustus, kontrol lalu lintas diberlakukan di area sekitar Jalan Chong'an dan lapangan Tiananmen di Beijing. Semua bisnis di sekitar Tianan ditutup, bahkan di distrik Wongfujing yang ramai, yang tutup lebih awal. Layanan kereta bawah tanah juga dihentikan sementara. Pihak berwenang mengerahkan sejumlah besar polisi bersenjata dan polisi militer untuk berpatroli di jalanan dan mencegah warga kembali ke rumah. Banyak orang mengeluh dengan pahit karena jalan-jalan diblokir. Setiap kali Beijing mengadakan acara atau konferensi besar, pihak berwenang selalu dalam siaga tinggi. Dalam persiapan untuk parade, laporan menunjukkan bahwa banyak pemohon dari seluruh negeri untuk sementara ditahan di Jujingyang, sebuah lokasi yang sering digunakan untuk menampung pemohon. Pejabat setempat juga meningkatkan pengawasan di stasiun kereta api Beijing dan bandara. Sementara itu, beberapa warganet menyuarakan kritik, menyebut parade militer sebagai pemborosan uang dan waktu serta beban bagi rakyat. Semua ini diliput dalam China Truths hari ini. Pernahkah Anda berjalan melalui mal mewah dan mendapati tempat itu benar-benar sepi? Tidak ada pembeli, tidak ada musik, hanya keheningan yang bergema dari etalase toko yang kosong. Itulah kenyataan yang terjadi di Beijing hari ini. Di jantung ibu kota China, stagnasi ekonomi dan pengawasan ketat telah bertabrakan. Jumlah kehilangan pekerjaan meningkat, seluruh distrik komersial ditutup, dan warga biasa harus menghadapi pemeriksaan identitas bergaya militer hanya untuk berpindah jalur kereta bawah tanah. Bahkan lapangan Tiananmen yang ikonis sekarang memerlukan reservasi WeChat dan verifikasi identitas ganda hanya untuk masuk.
Ini bukan hanya tentang satu kota atau satu hari. Ini adalah tanda peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dari kemerosotan ekonomi hingga kendali sosial, Beijing pada tahun 2025 diam-diam menjadi simbol bangsa yang sedang dalam krisis sistemik. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan apa artinya bagi masa depan China? Tetap bersama kami. Keruntuhan senyap Beijing. Ekonomi ibu kota sedang retak. Di jantung ibu kota China, keheningan yang menakutkan kini menggantung di atas tempat-tempat yang dulunya merupakan pusat kehidupan konsumen. Mall Joy City Beijing, yang dulunya dipadati pembeli kelas menengah dan butik merek-merek ternama, kini menjadi gua yang penuh dengan gema langkah kaki. Di toko Adidas, tidak ada pelanggan yang melihat-lihat rak. Garasi parkir, yang dulunya mustahil untuk menemukan tempat kosong, kini hampir seluruhnya kosong. Pergeseran ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi telah dipercepat dengan laju yang mengejutkan. Dan bagian yang paling mengkhawatirkan, tidak ada satupun penguasa yang membicarakannya. Menurut penilaian internal yang bocor dan dibagikan oleh pengamat lokal, beberapa jalan komersial di Beijing melaporkan bahwa hingga 93% toko retail telah tutup, banyak di antaranya dalam waktu 2 tahun setelah dibuka. Ini bukanlah toko kecil milik keluarga. Bahkan waralaba yang didanai dengan baik pun diam-diam menarik diri. Di balik pintu yang terkunci dan jendela yang gelap tersembunyi sewa yang tidak terbayar, lalu lintas pejalan kaki yang berkurang, dan kepercayaan konsumen yang hampir runtuh. Ruang perkantoran juga menceritakan kisah serupa. Distrik seperti Wongjing, Soho, dan Financial Street yang dulunya bergengsi mengalami penurunan tajam dalam aktivitas sewa. Sewa dipangkas, tetapi para penyewa tidak kembali. Perusahaan rintisan gulung tikar, perusahaan asing keluar, dan perusahaan domestik memotong biaya operasional. Pergeseran ke kerja jarak jauh tidak sepenuhnya menjelaskan hal ini. Apa yang terjadi bersifat struktural, bukan hanya siklus. Bahkan kereta bawah tanah Beijing, yang dulunya merupakan simbol energi kota yang tak henti-hentinya, kini menjadi tanda melambatnya denyut nadi kota. Di stasiun jalur Daxing, bahkan pada jam sibuk, kereta tiba dengan barisan kursi kosong. Peron tidak lagi dipadati orang yang berdiri bahu-membahu. Ini bukan hanya masalah transportasi. Ini adalah cerminan dari disengagement ekonomi. Lebih sedikit pekerjaan, lebih sedikit perjalanan, lebih sedikit pengeluaran, lebih sedikit pergerakan. Apa yang membuat kemerosotan ini sangat mengerikan adalah keheningan yang menyelimutinya. Tidak ada debat yang disiarkan di televisi, tidak ada berita utama di media pemerintah, tidak ada pengakuan resmi tentang resesi atau kontraksi. Fasilitas kenormalan tetap utuh. Namun, kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Ekonomi Beijing, yang dulunya merupakan wajah bangga dari modernisasi China, kini mengosongkan diri dari dalam. Di sebuah negara di mana data dikendalikan dengan ketat dan perbedaan pendapat berbahaya, keruntuhan senyap ini menimbulkan pertanyaan yang menakutkan. Jika ibu kota bisa merosot dengan begitu sunyi, seberapa dalam kerusakan di tempat lain? Mal mungkin kosong, tetapi apa yang mereka ungkapkan adalah kekosongan yang jauh lebih mendalam.